FIFA putuskan izinkan Ole Romenyi tampil membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Langsung disumpah WNI malam hari ini. Lalu didaftarkan ke FIFA dan AFC oleh PSSI. Seketika masuk daftar pemain timnas Indonesia lawan Arab Saudi Selasa depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini reaksi menakjubkan oleh Romenyi jelang proses naturalisasi striker. Simak detailnya berikut ini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans timnas Indonesia Autoga jadi sedih dan menangis. Ternyata Sintayong tampak jelas sengaja mengalah dari Jepang demi sembunyikan rahasia kekuatan besar untuk menipu Arab Saudi kah? Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Sumpah bikin merinding. Doa publik fans timnas Indonesia terkabul tepat tadi malam. Ketum PSSI langsung tanpa basa-basi ambil keputusan sangat brilian dan cerdas usai timnas Indonesia kalah lawan Jepang. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya sedih bisa mendadak auto sangat bahagia berpesta pora mendengarnya. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Sikap dan attitude kelas Eropa beda jauh sama kelakuan busuk Bahrain. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu di luar dugaan malah ngomong gini usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam. Justru ucapannya malah bikin fans timnas Indonesia tambah senang dan bangkit menuju Piala Dunia 2026. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya. Ini baru benar-benar lelaki jantan. Taktik Jepang bikin terpukau. Calvin Verdon sebut kualitas lawan di luar dugaan. Ketika timnas Indonesia tumbang dengan skor besar dari Jepang, Calvin Verdon mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan tim Samurai Biru. Bukan sekadar soal taktik, tapi lebih pada kualitas yang menurutnya jauh di atas harapan. Apa yang membuatnya sangat terkesan dengan permainan Jepang? Simak detailnya berikut ini. Yes, se-Indonesia auto lega mendengar ini. Posisi 3 di grup C bisa jadi milik timnas Indonesia. Syarat utama yang harus diperhatikan usai lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bisa saja menggeser posisi lawan dan menembus posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah bertemu Arab Saudi. Namun ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi untuk memastikan posisi tersebut. Apa yang perlu dipertimbangkan timnas Garuda dalam pertandingan krusial ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Rahasia itu akhirnya terbongkar sudah. Alhamdulillah semuanya bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Ini alasan mengejutkan dan keren Sintayong tak masukkan Eliano Reijnders ke daftar pemain timnas Indonesia versus Jepang. Fans timnas Indonesia yang awalnya geram dan marah auto gembira mendengarnya. Apakah memang disiapkan lawan Arab Saudi? Simak fakta gembiranya. Bikin semuanya kaget. Gak ada angin, gak ada hujan, timnas Arab Saudi telah tiba di Jakarta tadi malam. Di luar dugaan langsung ambil keputusan mengejutkan ini jelang lawan timnas Indonesia besok Selasa. Apa yang mereka kerjakan kok buru-buru banget ke sini? Temukan jawabannya hanya di sini. Gokil pernyataan berkelas mental juara dunia. Rizky Ridho sebut Indonesia tak pantas kalah 0-4. Apa yang sebenarnya terjadi di laga tersebut? Kekalahan telak 0-4 membuat Rizky Ridho kecewa. Bagi bek timnas Indonesia ini, hasil tersebut tidak mencerminkan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh tim. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa Indonesia seharusnya bisa tampil lebih baik? Simak penjelasannya berikut. Supporter Indonesia di SUGBK buat Jepang kesulitan, bek Samurai Biru akui kemenangan tak mudah. Meski timnas Indonesia kalah, seorang bek Jepang mengungkapkan bahwa kemenangan mereka tak datang dengan mudah. Atmosfer di SUGBK dengan sorakan semangat dari supporter Indonesia membuat laga terasa lebih berat. Apa yang dirasakan para pemain Jepang saat berlaga di tengah atmosfer yang penuh tekanan tersebut? Saksikan semuanya hanya di sini.
Kevin Dix ungkap perasaannya usai debut bareng Timnas Indonesia, pengakuan jujur setelah laga lawan Jepang. Setelah menjalani debut yang sangat dinanti bersama Timnas Indonesia, Kevin Dix berbicara terbuka tentang pengalamannya dalam laga melawan Jepang tadi malam. Apa yang dirasakan Dix selama pertandingan dan bagaimana ia menilai performanya meski harus menghadapi tim kuat seperti Jepang. Simak pengakuan jujurnya. 3 pemain Timnas Indonesia tampil mengagumkan meski kalah telak dari Jepang. Siapa saja mereka? Meskipun Timnas Indonesia harus menerima kekalahan besar dari Jepang, ada 3 pemain yang tampil luar biasa dan mencuri perhatian di lapangan. Meskipun hasil akhir tidak mendukung, penampilan mereka menunjukkan kualitas dan semangat yang luar biasa. Siapa saja pemain yang layak mendapat pujian dalam laga tersebut? Ini jawaban lengkapnya. Pernyataan nekat dan berani Rafael Struijk puji oleh Romani, dia bisa tingkatkan kualitas Timnas Indonesia. Rafael Struijk memberikan respons positif terkait kabar oleh Romani yang akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Struijk meyakini kehadiran Romani akan membawa dampak besar bagi kualitas tim Garuda. Apa saja alasan Struijk menganggap Romani sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia? Ini penjelasan lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA putuskan izinkan oleh Romani tampil membela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Langsung disumpah WNI malam hari ini. Lalu didaftarkan ke FIFA dan AFC oleh PSSI. Seketika masuk daftar pemain Timnas Indonesia lawan Arab Saudi Selasa depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini reaksi menakjubkan oleh Romani jelang proses naturalisasi striker. Simak detailnya berikut ini. Kedatangan oleh Romani di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjadi sorotan banyak pihak. Penyerang FC Utrecht tersebut tampak datang dengan pengawalan ketat melalui tribun VIP Barat mengenakan setelan serba hitam. Kehadiran Ole tentu saja cukup mengejutkan mengingat namanya belakangan ini banyak diperbincangkan karena kabar bahwa dia akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jika nantinya proses naturalisasi berjalan lancar dan Ole Romani resmi menjadi warga negara Indonesia, maka skuad Garuda akan memiliki opsi penyerang yang lebih bervariasi. Dengan begitu, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki 3 pemain depan yang berpotensi meningkatkan ketajaman lini serang Timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan tentu saja Ole Romani. Ole Romani sendiri dikenal serba bisa di lini depan. Pemain berusia 24 tahun ini dapat bermain di posisi penyerang sayap kiri, tengah, maupun kanan. Di FC Utrecht, Ole lebih sering dimainkan di posisi sayap kanan. Dengan kehadiran Ole, pelatih Shin Tae-yong bisa memanfaatkan formasi 3-4-3 yang fleksibel, di mana di posisi depan, Ragnar Oratmangoen bisa ditempatkan di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Ole Romani di kanan. Di musim ini, Ole Romani sudah tampil dalam 10 laga Eredivisie bersama FC Utrecht dan mencetak 2 gol. Statistik ini menunjukkan bahwa meski usianya masih 24 tahun, dia sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan di Liga Top Belanda. Berikut adalah formasi FC Utrecht yang bisa menjadi gambaran kemampuan oleh kiper Maarten Paes. Belakang Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner. Tengah Saine Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh. Depan Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ole Romani. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka Timnas Indonesia akan memiliki opsi lebih banyak untuk menambah daya serang tim dengan Ole Romani menjadi bagian dari skuad. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Fans Timnas Indonesia auto gak jadi sedih dan menangis. Ternyata Shin Tae-yong tampak jelas sengaja mengalah dari Jepang demi sembunyikan rahasia kekuatan besar untuk menipu Arab Saudi kah? Kok bisa begitu?
Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong saat ditemui awak media di Mixed Zone usai laga melawan Jepang mengatakan bahwa timnas Indonesia belum saatnya menyerah. Dia menekankan meski tim merah putih kalah telak dalam laga ini, belum saatnya putus asa. Ini bukan waktunya untuk menyerah meski kami kalah 0 hingga 4, ujar Shin Tae-yong saat ditemui awak media di SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya tim asuhannya pada awal pertandingan bermain cukup bagus. Peluang emas bahkan sempat didapatkan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-9 saat berhasil membawa bola hingga ke depan gawang Jepang. Namun akhirnya tendangan Ragnar masih mampu diamankan oleh kiper Zion Suzuki. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa apabila tim merah putih bisa mencetak gol pada awal pertandingan, jalannya laga akan berbeda. Jika kami mencetak gol, itu bisa membuat perbedaan, kata Shin Tae-yong. Kami membuat kesalahan untuk mencetak gol pertama, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui bahwa sebenarnya tim asuhannya telah mengalami kemajuan besar. Untuk itu, meski mereka menelan kekalahan, Shin Tae-yong tak ingin anak asuhnya menyerah. Menurutnya, saat ini belum tepat buat mereka menyerah. Apalagi masih ada 5 laga sisa termasuk yang terdekat melawan Arab Saudi di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Tetapi kami sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, tutur Shin. Penggemar datang untuk melihat kami bermain sepak bola, pungkasnya. Luar biasa STY. Gimana pendapat kalian? Apakah masih optimis timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Silakan komentar di bawah. Sumpah bikin merinding. Doa publik fans timnas Indonesia terkabul tepat tadi malam. Ketum PSSI langsung tanpa basa-basi ambil keputusan sangat brilian dan cerdas usai timnas Indonesia kalah lawan Jepang. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya sedih bisa mendadak auto sangat bahagia berpesta pora mendengarnya. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara terkait kekalahan telak timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kekalahan telak tim merah putih. Erick Thohir juga menyampaikan rasa permintaan maaf kepada supporter timnas Indonesia. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai saat ini. Saya juga mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tampaknya masih akan memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong. Sebab peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi paling bawah yakni ke-6 dengan mengemas 3 poin. Timnas Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Cina di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Saya tahu euforia masyarakat Indonesia luar biasa. Akan tetapi kembali saya mengingatkan bahwa ini belum selesai. Kita masih punya 5 pertandingan lagi ke depan. Target kita masih sama yakni posisi ketiga atau keempat, kata Erick Thohir. Ini bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya harus bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini. Saya akan terus evaluasi, kata Erick Thohir. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan pernyataan Erick Thohir? Tulis di kolom komentar. Sikap dan attitude kelas Eropa beda jauh sama kelakuan busuk Bahrain. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu di luar dugaan malah ngomong gini usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam. Justru ucapannya malah bikin fans timnas Indonesia tambah senang dan bangkit menuju Piala Dunia 2026. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pandangannya yang optimistis terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Meskipun saat ini Indonesia berada di dasar klasemen grup C, Moriyasu tetap meyakini bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk meraih tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Banyak yang pesimis melihat situasi Indonesia saat ini mengingat posisi mereka yang masih jauh dari zona aman. Namun berbeda dengan pandangan pesimistis tersebut, Moriyasu melihat ada potensi besar dalam tim asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, meski menghadapi tantangan, Indonesia tetap memiliki peluang yang signifikan untuk mencapai Piala Dunia. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, kata Moriyasu dengan tegas. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras pelatih Shin Tae-yong yang dinilai telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun dengan waktu persiapan yang terbatas. Pelatih Shin Tae-yong sudah bekerja dengan sangat baik meskipun waktu untuk mempersiapkan tim sangat sempit, lanjut Moriyasu. Ia juga mencatat kendala lain seperti datangnya pemain baru yang menyulitkan proses latihan karena terbatasnya waktu berkumpul. Namun meski menghadapi berbagai tantangan, Moriyasu tetap optimis. Terlepas dari kendala itu, Shin Tae-yong sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, ujarnya. Moriyasu juga menambahkan bahwa jika federasi dan pemerintah Indonesia terus berupaya dalam proses naturalisasi serta mendatangkan pemain berkualitas, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia di masa depan akan semakin besar. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru benar-benar lelaki jantan. Taktik Jepang bikin terpukau. Calvin Verdonk sebut kualitas lawan di luar dugaan. Ketika timnas Indonesia tumbang dengan skor besar dari Jepang, Calvin Verdonk mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan tim Samurai Biru. Bukan sekadar soal taktik, tapi lebih pada kualitas yang menurutnya jauh di atas harapan. Apa yang membuatnya sangat terkesan dengan permainan Jepang? Simak detailnya berikut ini. Dalam laga melawan Jepang, timnas Indonesia memang kebobolan cukup banyak, namun bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menegaskan bahwa ia tidak akan mencari-cari alasan atas kekalahan tersebut. Meskipun cuaca hujan deras sempat mewarnai awal pertandingan, Verdonk dengan percaya diri mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak menjadi faktor yang memengaruhi performa tim. Ya, memang hujan deras di awal pertandingan, tapi Jepang juga menghadapi masalah yang sama. Jadi itu bukan alasan, tegas Verdonk. Menurut pemain NEC Nijmegen ini, meskipun cuaca dan kondisi lapangan bisa menjadi tantangan, kedua tim mengalami hal yang serupa dan itu tidak bisa dijadikan alasan atas hasil pertandingan. Verdonk juga mengakui bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat dengan kualitas pemain yang luar biasa yang membuat timnas Indonesia kesulitan membongkar pertahanan mereka. Pertandingan ini memang sulit. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik, tetapi Jepang sangat bagus, kata Verdonk dengan jujur. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, Verdonk menegaskan pentingnya bangkit di 5 laga sisa. Kami harus fokus dan bangkit, masih ada 5 laga yang harus dijalani, ujar Verdonk, memberikan motivasi agar skuad Garuda tidak menyerah dan terus berjuang. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa bangkit di laga-laga berikutnya? Berikan komentar dan dukungan kalian untuk skuad Garuda. Yes, se-Indonesia auto lega mendengar ini. Posisi 3 di grup C bisa jadi milik timnas Indonesia. Syarat utama yang harus diperhatikan usai lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bisa saja menggeser posisi lawan dan menembus posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah bertemu Arab Saudi. Namun ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi untuk memastikan posisi tersebut. Apa yang perlu dipertimbangkan timnas Garuda dalam pertandingan krusial ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Untuk timnas Indonesia ada harapan tipis namun masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski tugas yang harus mereka jalani sangat berat. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga peluang tersebut. Syarat pertama, timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 2 gol saat menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu saja, meraih kemenangan dengan selisih 2 gol atas Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah, mengingat kekuatan tim lawan. Namun dalam sepak bola tak ada yang mustahil, dan dengan semangat juang yang tinggi, kemenangan tersebut tetap bisa diraih.
Selain itu, ada syarat kedua yang harus diharapkan oleh timnas Indonesia. Di laga lain di grup C, Bahrain harus bisa menahan Australia sehingga pertandingan tersebut berakhir imbang. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka Jepang akan berada di puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Dan timnas Indonesia bisa menempati posisi lebih baik daripada Arab Saudi berkat keunggulan produktivitas gol. Indonesia juga akan unggul dalam selisih gol atas Bahrain dan Cina yang memungkinkan mereka untuk melaju lebih jauh. Harapan ini memang sangat bergantung pada banyak faktor yang sulit diprediksi. Namun, jika keadaan tersebut benar-benar terwujud, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Apakah menurut kalian timnas Indonesia bisa mewujudkan skenario ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Rahasia itu akhirnya terbongkar sudah. Alhamdulillah semuanya bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Ini alasan mengejutkan dan keren Shin Tae-yong tak masukkan Eliano Reijnders ke daftar pemain timnas Indonesia versus Jepang. Fans timnas Indonesia yang awalnya geram dan marah auto gembira mendengarnya. Apakah memang disiapkan lawan Arab Saudi? Simak fakta gembiranya. Eliano Reijnders tidak terlihat dalam skuad timnas Indonesia saat mereka mengalami kekalahan 0-4 dari Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Absennya Eliano ini pun menjadi sorotan dan pelatih Shin Tae-yong pun memberikan penjelasan mengenai keputusan tersebut. Soal Eliano, dia tidak bisa masuk ke skuad karena menurut saya performanya belum cukup baik, ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan bahwa Eliano masih kesulitan untuk masuk ke dalam komposisi pemain utama timnas Indonesia. Masih susah bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih untuk tidak memasukkannya dalam daftar pemain, tambah Shin. Eliano Reijnders memang baru melakukan debutnya untuk timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu saat melawan Bahrain. Setelah itu pemain yang kini membela klub Belanda AZ Alkmaar tersebut belum tampil lagi dalam pertandingan internasional bersama skuad Garuda. Terkait keputusan pelatih Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelatih. Ya, saya tidak tahu soal itu, karena itu semua hak pelatih. Tugas saya sebagai ketua PSSI adalah mencari pelatih yang baik dan menyiapkan pemain-pemain terbaik untuk tim, ungkap Erick. Jadi keputusan tentang siapa yang dipilih atau tidak dipilih masuk skuad timnas Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih dan PSSI mendukung langkah-langkah yang diambil untuk kemajuan tim. Apa pendapat kalian mengenai absennya Eliano dalam laga melawan Jepang? Apakah kalian setuju dengan keputusan Shin Tae-yong atau sebaliknya? Berikan komentar kalian di bawah. Bikin semuanya kaget. Gak ada angin, gak ada hujan, timnas Arab Saudi telah tiba di Jakarta tadi malam. Di luar dugaan langsung ambil keputusan mengejutkan ini jelang lawan timnas Indonesia besok Selasa. Apa yang mereka kerjakan kok buru-buru banget ke sini? Temukan jawabannya hanya di sini. Arab Saudi tiba di Jakarta tepat saat timnas Indonesia tengah dipermalukan Jepang pada Jumat dalam kurung 15 November 2024. Rombongan tim yang dipimpin pelatih Hervé Renard mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Persis ketika timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 di tangan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pernyataannya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengungkapkan bahwa tim tiba di Jakarta pada malam hari setelah melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Melbourne pada sore hari waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, tim Arab Saudi disambut oleh Faisal bin Abdullah Al Amoudi, pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum SAFF, Yasser bin Hasan Al-Mishal, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak kedutaan atas sambutan hangat dan fasilitas yang telah disiapkan untuk menyambut kedatangan Green Falcons. Tak ingin buang waktu, Arab Saudi langsung mempersiapkan diri dengan menggelar latihan jelang laga kontra Timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi akan menggelar latihan tertutup di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu dalam kurung 16 November 2024 pukul 6 sore. Demikian bunyi pernyataan resmi dari SAFF.
Beruntungnya skuad Arab Saudi tidak menyaksikan langsung kekalahan timnas Indonesia dari Jepang karena mereka masih dalam perjalanan menuju Cengkareng saat pertandingan tersebut berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Apakah persiapan Arab Saudi bisa membuat timnas Indonesia lebih sulit dihadapi di laga berikutnya? Jangan lupa beri komentar kalian. Gokil pernyataan berkelas mental juara dunia. Rizky Ridho sebut Indonesia tak pantas kalah 0-4, apa yang sebenarnya terjadi di laga tersebut. Kekalahan telak 0-4 membuat Rizky Ridho kecewa. Bagi bek timnas Indonesia ini, hasil tersebut tidak mencerminkan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh tim. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa Indonesia seharusnya bisa tampil lebih baik? Simak penjelasannya berikut. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya mengalami kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Meskipun mengakui bahwa melawan Jepang bukanlah tugas yang mudah, Ridho merasa bahwa Indonesia seharusnya tidak tumbang dengan skor sebesar itu. Meskipun bertanding melawan Jepang tidak mudah, kami seharusnya enggak kalah 0-4. Dari awal kami sudah berusaha, ujar Ridho setelah pertandingan. Kendati begitu, ia menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi tim. Tentunya dengan kekalahan kali ini, kami harus belajar lagi, banyak evaluasi. Yang penting kami tidak menyerah. Kami tetap lagi Arab Saudi, semoga bisa meraih 3 poin, tambahnya penuh harap. Bagaimana pendapat kalian tentang tekad Rizky Ridho dan timnas Indonesia untuk bangkit? Apakah mereka bisa mengatasi Arab Saudi? Berikan komentar kalian. Supporter Indonesia di SUGBK buat Jepang kesulitan, bek Samurai Biru akui kemenangan tak mudah. Meski timnas Indonesia kalah, seorang bek Jepang mengungkapkan bahwa kemenangan mereka tak datang dengan mudah. Atmosfer di SUGBK dengan sorakan semangat dari supporter Indonesia membuat laga terasa lebih berat. Apa yang dirasakan para pemain Jepang saat berlaga di tengah atmosfer yang penuh tekanan tersebut? Saksikan semuanya hanya di sini. Yukinari Sugawara mengungkapkan bahwa atmosfer yang ditampilkan oleh supporter timnas Indonesia membuat Jepang kesulitan dalam pertandingan tersebut. Namun meski menghadapi tekanan luar biasa dari pendukung tuan rumah, Jepang akhirnya berhasil mengalahkan tim Merah Putih dengan skor 4-0 tanpa kebobolan. Pertama, rasanya luar biasa main di depan atmosfer seperti ini di stadion, ujar Sugawara. Fans Indonesia membuat pertandingan ini terasa begitu sulit buat kami, tetapi saya senang kami bisa meraih kemenangan, tambahnya. Pemain berusia 24 tahun ini juga merasa puas dengan kemenangan tersebut, terutama karena dia sukses mencetak gol untuk Jepang. Sugawara mengungkapkan bahwa gol yang tercipta pada menit ke-69 membuatnya sangat senang. Saya melihat ketika masuk ke kotak penalti, ada beberapa pemain Jepang juga masuk ke area itu. Tetapi ketika dilihat lagi, saya berubah pikiran dan langsung melepaskan tembakan. Saya senang dengan hasilnya, jelas Sugawara mengenang proses terjadinya golnya. Tak hanya itu, Sugawara juga menekankan pentingnya kebersamaan tim. Biasanya, saya selalu merayakan gol teman setim dengan penuh energi. Hari ini saya yang mencetak gol, ujarnya dengan senyum. Saya senang sekali bisa merasakan perayaan dari teman-teman setim seperti yang biasa saya lakukan. Jadi saya sangat bersyukur atas teman-teman setim saya yang sudah menunjukkan sikap demikian, tutup Sugawara. Bagaimana menurut kalian tentang gol dan perayaan yang dilakukan oleh Sugawara? Apakah timnas Indonesia bisa bangkit di laga berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix ungkap perasaannya usai debut bareng timnas Indonesia, pengakuan jujur setelah laga lawan Jepang. Setelah menjalani debut yang sangat dinanti bersama timnas Indonesia, Kevin Dix berbicara terbuka tentang pengalamannya dalam laga melawan Jepang tadi malam. Apa yang dirasakan Dix selama pertandingan dan bagaimana ia menilai performanya meski harus menghadapi tim kuat seperti Jepang. Simak pengakuan jujurnya. Menanggapi hasil pertandingan, mantan pemain Empoli FC, Kevin Dix, mengakui bahwa debutnya bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun demikian, Dix menekankan bahwa momen debut tersebut tetap akan dikenang dengan baik. Saya pikir nantinya saya akan bisa melihatnya secara positif, ujarnya, meski kekalahan tersebut menjadi pengalaman yang tidak mudah baginya.
Dix tak banyak bicara, namun ia menyayangkan kebobolan banyak gol oleh timnas Indonesia, ditambah dengan cedera yang menimpanya. Situasi ini tentu tak ada yang spesial, karena saya harus mengalami cedera dan ditarik lebih cepat, ucapnya. Ia menjelaskan bahwa awalnya pertandingan berjalan baik, namun setelah Jepang mencetak gol, situasi mulai berubah. Awalnya berjalan baik tetapi kami tidak mencetak gol. Lalu mereka mencetak gol dan saya mengalami cedera, tuturnya. Bagi Kevin Dix, situasi ini sangat tidak menyenangkan karena debut yang seharusnya menjadi momen spesial justru diwarnai dengan kekalahan dan cedera yang mengganggunya. Bagaimana menurut kalian, apakah cedera ini akan mempengaruhi penampilan Kevin Dix di laga selanjutnya? Jangan lupa tulis komentar kalian. 3 pemain timnas Indonesia tampil mengagumkan meski kalah telak dari Jepang. Siapa saja mereka? Meskipun timnas Indonesia harus menerima kekalahan besar dari Jepang, ada 3 pemain yang tampil luar biasa dan mencuri perhatian di lapangan. Meskipun hasil akhir tidak mendukung, penampilan mereka menunjukkan kualitas dan semangat yang luar biasa. Siapa saja pemain yang layak mendapat pujian dalam laga tersebut? Ini jawaban lengkapnya. Di sektor pertahanan, Rizky Ridho tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Jepang. Pemain Persija Jakarta ini berhasil menjaga area pertahanannya dengan sangat solid meskipun timnas Indonesia harus menerima kekalahan. Ridho mencatatkan sejumlah aksi defensif yang sangat efektif, termasuk 4 sapuan, 1 blok tembakan, 1 intercept, dan 4 tackle sukses sepanjang pertandingan. Dengan penampilan gemilang seperti ini, tak heran jika Shin Tae-yong memberi kesempatan penuh kepada Ridho untuk tampil di laga melawan Jepang. Selain Ridho, Calvin Verdon juga layak mendapatkan apresiasi. Pemain yang beroperasi di posisi wingback kiri ini tampil penuh selama 90 menit, menjaga lini pertahanan dengan sangat disiplin. Verdon berhasil mencatatkan 3 sapuan, 1 blok tembakan, dan 3 intercept yang menunjukkan betapa solidnya dia dalam mengawal pergerakan lawan. Kepercayaan Shin Tae-yong terhadapnya untuk bermain penuh dalam 2 babak pun terbukti tepat mengingat kontribusinya yang maksimal di lapangan. Tak kalah mengesankan, Yakob Sayuri juga menunjukkan kualitasnya dalam laga ini. Sayuri beberapa kali memberikan ancaman terhadap pertahanan Jepang, bahkan berhasil berduel dengan Korumi Toma, pemain Jepang yang dikenal cepat dan berbakat. Aksi-aksi cemerlang ini menunjukkan bahwa Sayuri mampu menghadirkan potensi berbahaya bagi tim lawan, meskipun pada akhirnya hasil akhir tidak berpihak pada Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah penampilan solid para pemain belakang ini cukup memberikan harapan bagi timnas Indonesia di laga selanjutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan nekat dan berani Rafael Struijk puji oleh Romani, dia bisa tingkatkan kualitas timnas Indonesia. Rafael Struijk memberikan respons positif terkait kabar oleh Romani yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Struijk meyakini kehadiran Romani akan membawa dampak besar bagi kualitas tim Garuda. Apa saja alasan Struijk menganggap Romani sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia? Ini penjelasan lengkapnya. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk merasa yakin bahwa kehadiran oleh Romani akan memberikan dampak positif bagi kualitas tim, terutama di lini serang. Menurut Struijk, kedatangan Romani bisa membantu memperkuat serangan timnas Indonesia. Saya pikir itu oleh Romani bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim. Jadi dia bisa membantu kita, ujar Struijk setelah Ole Romani menyaksikan langsung laga antara timnas Indonesia versus Jepang di stadion. Apa pendapat kalian tentang potensi yang dibawa oleh Ole Romani untuk timnas Indonesia? Apakah dengan tambahan kekuatan di lini depan, skuad Garuda bisa tampil lebih tajam di pertandingan berikutnya? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar.